Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, Bapak Ibu semua, Medifriend. Selamat berjumpa dalam acara live stream IG Medion. Kali ini live stream masuk ke edisi ke-11. Ini merupakan jam tayang malam, jadi ini keduanya ya, sebelumnya siang. Dan pada live stream kali ini kita akan menyampaikan materi biosecurity. Bapak Ibu semua, acara live stream ini kita adakan supaya kita dalam suasana COVID yang dimana harus social distancing tetap bisa belajar, berkomunikasi, dan berbagi wawasan. Untuk acara live stream ini seperti biasanya kita akan bagi dua sesi. Ya, sesi pertama pemaparan materi kurang lebih nanti 1 jam ya, sampai jam 20 malam. Nah, kemudian kita break sebentar 15 menit. Nah, kita bergabung lagi untuk sesi kedua, dimulai jam 20.15, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bapak Ibu semua, bagi yang belum sempat melihat live stream yang sebelumnya, bisa Bapak Ibu lihat di IGTV. Baik, marilah kita mulai. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu. Kali ini sebagai moderator, saya Dr. Iwan Swadiantono, saya alumni Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Kemudian sebagai pemapar materi sudah siap nih bersama kita. Kita kenalkan Dr. Hewan Syamroni, masih muda, Mas Syamroni ini kita panggil Mas saja, Mas Syam. Dia alumni Institut Pertanian Bogor, Kedokteran Hewan, kelahiran Rembang 13 Maret 1994. Baiklah, Bapak Ibu semua, kita segera mulai saja. Mohon disiapkan catatan dan juga karena apa nanti selama tanya jawab itu nanti akan dipilih 3 pertanyaan yang terbaik, nanti akan diberi hadiah dikirim ke alamat Bapak Ibu semua. Untuk itu waktu kami persilahkan sepenuhnya kepada Mas Dr. Hewan Ahmad Syamroni. Monggo Mas. Baik, terima kasih Pak Swadi. Selamat malam Medifriend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan. Nah, pada malam hari ini Medifriends, kita akan sharing, kita akan bahas sedikit terkait dengan biosecurity, kenapa kemudian dia penting, kemudian bagaimana kita menerapkannya di peternakan kita nanti, baik di pemeliharaan broiler ataupun di peternakan lainnya. Nah, kenapa isu ini menjadi penting? Karena dalam usaha untuk mencapai performa peternakan yang baik, baik di layer maupun di broiler, begitu ya, setidaknya kita harus memperhatikan 2, yaitu bagaimana pemeliharaan yang baik. Kemudian yang kedua adalah isu penyakit. Nah, isu penyakit ini semakin ke sini ayam kita secara genetis telah disetting sedemikian rupa sehingga berproduksi dia lebih cepat. Kalau untuk di broiler berarti dia pertambahan bobot badannya dia tinggi. Kemudian ketika kita berbicara layer itu nanti performanya bagus. Dalam hari ini adalah produksi telur dan persistensi produksinya dia bagus begitu ya. Maka yang tidak lepas dari pandangan kita adalah bagaimana kita menjaga agar penyakit ini tidak masuk begitu. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk menahan penyakit agar tidak masuk ke dalam peternakan kita, ataupun ketika kita masuk efeknya tidak terlalu buruk begitu ya, adalah dengan menerapkan sistem biosecurity. Terkait dengan detailnya nanti akan kita bahas. Maka yang menjadi topik pada sharing kita malam ini adalah biosecurity, akankah kita mengabaikannya lagi? Cukup asik ya di temanya. Nah, adapun agenda pada malam hari ini adalah paling tidak ada 4 yang akan kita bahas, yaitu pendahuluan, kemudian prinsip biosecurity itu apa saja, kemudian komponen dari biosecurity itu sendiri kira-kira apa, kemudian yang terakhir adalah poin yang cukup penting begitu ya, salah satu bagian dari biosecurity yaitu desinfeksi. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi sebagai pembuka, bahwa untuk mencapai performa pemeliharaan yang baik, maka setidaknya ada 4 faktor yang harus kita penuhi, yaitu genetik dari ayam. Ya, ini udah nggak bisa kita ganggu-gugat ya, karena ini kita dapatkan dari bibitnya, dari segi genetis. Kemudian kedua adalah nutrisinya. Nutrisinya ini kita berikan melalui pakan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan, dan keempat adalah manajemen. Dalam hal ini adalah manajemen pemeliharaan. Nah, yang bisa kita bahas dalam biosecurity paling tidak ada 2, yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyakit. Kemudian yang berikutnya adalah M-nya. Bagaimana kita melakukan manajemen pemeliharaan, termasuk di dalamnya adalah manajemen kesehatan.
Sehingga apabila dua faktor ini kita bisa kendalikan, maka harapannya performa yang baik pun dapat kita dapatkan. Kurang lebih begitu. Nah, artinya kalau misalkan kita berbicara Medifriend sekalian ada yang belajar atau sedang memelihara broiler, maka harapannya adalah FCR-nya nanti bisa masuk gitu ya, FCR-nya rendah, body weight-nya dia masuk standar, kemudian dia depresinya juga dia masih di bawah standar. Apabila Medifriend sekalian memelihara layer, maka harapannya adalah produksinya tinggi dan persistensinya panjang untuk produksi. Gitu. Nah, ini adalah gambaran sederhana bagaimana kita bisa mengusahakan agar ayam yang kita pelihara ini produksinya bagus begitu. Pertama, kita harus memberikan kebutuhan dasar dari ayam ini, baik broiler maupun layer, yaitu yang pertama adalah menyediakan udara yang cukup dan bersih dan mensupport untuk dia bertumbuh dan berkembang. Kemudian kedua adalah kecukupan airnya. Kemudian ketiga adalah kebutuhan pakan dalam rangka mencapai performa terbaik begitu. Ini yang kita suplai kebutuhannya. Kemudian yang kedua, tantangannya yang kita hilangkan. Tantangan ini dari apa? Tantangan dari bibit penyakit atau agen penyebab infeksi. Nah, dengan cara apa ini bisa dilakukan? Setidaknya ada dua cara, yaitu dengan menerapkan prinsip atau praktik biosecurity yang baik, begitu ya. Kemudian yang kedua, apabila kita berbicara tentang challenge khususnya di virus, begitu ya, maka vaksinasi ini menjadi tindakan yang harus dilakukan untuk mengeliminasi tantangan. Nah, setelah kebutuhannya kita suplai, tantangannya kita tiadakan, maka harapannya kita juga harus memberikan lingkungan yang optimal untuk tempat dia tumbuh dan berkembang begitu. Dalam hal ini berarti kalau misalkan ayam kecil, berarti kita harus pastikan bahwa broodingnya berjalan dengan baik. Kemudian kepadatannya kita setting, kita atur mulai dari awal hingga kecukupan ventilasi, dalam hal ini oksigennya dia cukup untuk tumbuh dan sesuai dengan standarnya. Kurang lebih demikian. Nah, ini adalah tantangan dari ayam modern yang kita pelihara. Ayam modern ini, baik di broiler maupun di layer, didefinisikan sebagai ayam yang telah dimuliakan secara genetis, sehingga produksinya bisa mencapai, atau produksinya dia bisa optimal. Nah, yang menjadi permasalahan dalam pemeliharaan kita adalah kurang lebih hal yang saya rumuskan di sini. Masih ada gap antara target atau performa yang ditetapkan oleh produsen dari DOC ini dengan realisasi performa ketika kita melakukan pemeliharaan. Nah, gap ini apa saja contohnya? Misalnya berat badan yang berada di bawah standar, hende yang berada di luar standar, berat telur tidak sampai di standar, serta kematian yang dia berada di atas standar. Ini adalah gap-gap yang sering terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua adalah kondisi lingkungan. Dengan adanya isu global, pemanasan global begitu ya, ayam ini secara genetis sudah stres di dalam tubuhnya. Nah, apabila ditambah dengan kondisi stres dari lingkungan akibat pemanasan global, hal ini tentunya akan menambah tantangan dalam memelihara ayam baik layer maupun broiler ini. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi pakan atau ransum yang sulit mencapai target, khususnya untuk pemeliharaan awal di brooding, kemudian fase kritis ketika kita berbicara tentang ayam layer. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah masalah kualitas ransum, dan yang selanjutnya adalah ini. Ini krusial sekali, Medifriend. Adanya pelarangan penggunaan antibiotik growth promoter, begitu ya, IGP, dan antikoksidia di dalam pakan. Yang konsekuensi, kalau dulu dengan adanya IGP dan antikoksidia, kita sangat terbantu, karena kalau ibarat kata, kita sudah melakukan cleaning program setiap hari, begitu. Artinya kalau infeksi awal, dia bisa eliminasi awal, kemudian eliminasi. Nah, dan sekarang dengan tidak adanya atau pelarangan penggunaan EGP dan antikoksidia di dalam pakan ini mengakibatkan tantangan dari agen infeksius ke kandang kita semakin tinggi begitu. Nah, hal ini juga berpengaruh pada alasan yang berikutnya atau tantangan berikutnya, yaitu kompleksitas penyakit yang menyerang peternakan baik di layer maupun di broiler gitu. Nah, itu dari segi tantangan yang kita hadapi dalam memelihara ayam modern gitu. Nah, ini adalah hal yang berkaitan dengan biosecurity, bahwa setidaknya dikategorikan peternakan di Indonesia ini dikategorikan menjadi 4 sektor. Yang pertama adalah sektor peternakan satu,
yang mana yang berada di sana adalah peternakan unggas skala besar dan terintegrasi. Secara sederhana di sini konsep biosecurity-nya sudah sangat matang dan konsep biosecurity ini menjadi syarat utama dalam menjalankan proses di peternakan sektor satu ini. Contohnya adalah di breeding farm. Terkait dengan nilainya, nilai vlognya yang juga lebih tinggi dibandingkan komersil gitu ya, sehingga biosecurity di sini sangat ditekankan, yaitu di sektor satu peternakan. Nah, yang berikutnya adalah sektor 2. Sektor 2 ini, konsep biosecurity-nya biasanya tidak sedetail di sektor 1, yaitu adalah peternakan dengan sistem closed house. Nah, ini banyak, sekarang sudah mulai banyak begitu ya, karena selain kita bisa memonitor dari segi biosecurity-nya, kita juga bisa melakukan manipulasi terhadap iklim, microclimate gitu ya, iklim di dalam kandang, yang mana suhunya bisa kita atur, kelembabannya kita bisa atur, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam sektor 2. Nah, sektor 1 dan sektor 2, ini penerapan biosecurity-nya sudah sangat ketat begitu. Nah, sayangnya yang banyak di masyarakat kita gitu ya di Indonesia adalah sektor yang ketiga ini, Medifriend. Sektor ketiga ini adalah peternakan komersil yang masuk ke dalam skala kecil sampai dengan menengah. Ini banyak pemelihara layer maupun di broiler begitu ya. Biasanya populasinya di bawah 10.000. Nah, di peternakan komersial ini memang sekarang sudah ada, cuman masih belum optimal penerapan konsep biosecurity-nya. Padahal ini adalah bagian dari kita gitu. Hal yang paling banyak dilakukan di Indonesia, atau sektor yang mayoritas ada di Indonesia, adalah di sektor 3, dan yang terakhir adalah sektor 4. Sektor keempat ini konsep biosecurity-nya sama sekali belum masuk. Ini adalah ayam yang dipelihara secara tradisional, atau peternakan tradisional, atau beberapa referensi menyatakan sebagai backyard chicken, begitu ya. Nah, ini konsep biosecurity-nya belum masuk. Nah, harapannya dengan mendapatkan pemahaman yang baik terkait dengan biosecurity, serta pentingnya apa itu biosecurity, maka harapannya kita sebagian banyak sebagai pelaku industri di peternakan sektor 3 dan 4 ini bisa menerapkan biosecurity sesuai dengan porsi kita masing-masing begitu. Nah, itu adalah pendahuluannya. Sekarang yang kita akan bahas adalah prinsip tentang biosecurity. Jadi biosecurity itu apa? Begitu. Nah, yang bisa saya share adalah bahwa apabila kita pecah begitu ya antara bio dan security, bio itu artinya adalah hidup atau makhluk hidup, kemudian security artinya adalah perlindungan atau keamanan. FAO ini merumuskan begitu ya bahwa biosecurity adalah keselamatan makhluk hidup atau kebebasan dari rasa sakit dan penyakit. Nah, dalam istilah yang lebih aplikatif dan bisa kita gunakan, saya lebih suka mengistilahkan biosecurity ini menjadi 3 parameter. Yaitu pertama, bagaimana kita mengusahakan agar agen infeksi ini tidak masuk ke dalam farm kita. Kemudian yang kedua, apabila ternyata dia masuk, dia tidak menular ke flock kita yang lainnya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika sudah menular, harapannya agen infeksi ini tidak keluar dari farm kita sehingga tidak menulari dan mencemari lingkungan. Jadi secara umum biosecurity dalam pemeliharaan ayam baik di layer maupun di broiler adalah mengusahakan agar agen penyakit tidak masuk. Kemudian yang kedua agar agen infeksi tidak keluar. Langkah-langkahnya apa saja itu nanti yang akan kita bahas. Tapi dari sini yang perlu saya sampaikan adalah secara prinsip dua teori itu yang harus kita pahami. Gitu. Nah, selanjutnya, apabila kita berpikir tentang penularan penyakit, begitu ya, artinya penyakit jangan masuk dan jangan keluar, maka ini paling tidak hal-hal yang harus kita kendalikan atau hal-hal yang harus kita sadari. Kenapa demikian? Contohnya, transportasi. Transportasi ini contohnya apa? Misalnya supplier untuk pakan, kemudian broker yang akan melakukan pemanenan, kemudian keluar masuk mobil pribadi baik itu pekerja maupun owner dari farm tersebut begitu ya. Ini potensial sekali untuk menularkan penyakit baik itu masuk maupun itu keluar. Nah, hal ini yang akan kita perhatikan nanti di dalam langkah-langkah biosecurity. Nah, ini adalah transportasi. Kemudian lingkungan kandang. Lingkungan kandang ini apa saja? Banyak sekali yang bisa diperhatikan. Contohnya ada tidaknya burung liar yang sebagai media transfer, kemudian ada tidaknya vektor dan inang antara di sini, Medifriend.
Di sekitar lingkungan kandang ini ada tidak anjing? Oh, bagaimana dengan lalatnya? Oh, bagaimana dengan tikus? Oh, ada tidak di sana unggas air dan lain sebagainya? Itu harus kita perhatikan juga di dalam konsep biosecurity ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peralatan peternakan. Jelas sekali, peralatan peternakan adalah hal-hal piranti apa saja yang akan kita gunakan untuk selama satu periode pemeliharaan begitu. Misalnya, oh tempat makan, oh tempat minum dan lain sebagainya. Misalnya periode sekarang kita ada outbreak penyakit, jangan sampai nanti di periode berikutnya juga terjadi outbreak penyakit. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan. Begitu juga dengan farm tetangga, adanya farm lain di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah manusianya, baik di sini adalah pekerja, kemudian tamu, kemudian owner sekalipun. Biosecurity tidak membedakan status. Artinya ketika kita berbicara terkait dengan biosecurity, segala sesuatu yang berkaitan atau yang memungkinkan terjadinya transfer penyakit, baik itu masuk ataupun keluar, juga tidak mendapatkan pengecualian. Selanjutnya adalah contohnya ayam sakit. Kalau kejadian ayam sakit, kita harus bagaimana kan ayam sakit ini agar tidak menjadi media penular ke flock yang masih sehat atau ke ayam yang masih sehat. Kemudian yang terakhir adalah parameter yang penting juga yang menjadi 3 kebutuhan utama untuk pemeliharaan ayam, yaitu air. Kontaminasi di sini bakteri cukup tinggi, baik itu coliform maupun E. coli, begitu ya. Nah, makanya ini perlu kita perhatikan dalam prinsip biosecurity. Nah, kalau kita bisa memelihara kesemuanya ini, harapannya isu penyakit bukan menjadi hambatan dalam kita mencapai performa terbaik baik di broiler maupun di layer. Nah, itu terkait dengan prinsip-prinsip apa yang harus ada dalam biosecurity. Nah, selanjutnya komponen biosecurity itu apa saja, Medifriend? Nah, ini adalah teori yang umum sekali. Ada 3 konsep ya, konsep sebagai komponen biosecurity, yaitu yang pertama adalah komponen biosecurity apabila kita lihat dari segi konseptualnya. Nah, parameter konseptual ini adalah terkait dengan penentuan lokasi peternakan, gitu ya. Nah, contohnya nih, misalnya Medifriend ingin membangun peternakan, maka apa saja yang harus saya perhatikan? Nanti pertimbangan apa saja untuk saya menentukan lokasi? Nah, itu nanti akan masuk ke dalam biosecurity secara konseptual. Nah, kemudian yang kedua adalah struktur bangunan yang masuk ke dalam biosecurity struktural. Nah, ini yang termasuk dalam biosecurity struktural ini apa saja? Contohnya adalah layout dari peternakan atau farm yang ingin kita buat. Contohnya apa? Ketersediaan pagar. Karena kita harus membatasi nih, Medifriend. Jadi peternakan kita jangan sampai terlalu mudah orang masuk atau segala sesuatu masuk ke farm kita. Tujuannya apa? Agar ayam yang kita pelihara ini tidak terkontaminasi oleh agen infeksi dari luar. Gitu. Kemudian terkait dengan perkandangannya. Misalnya, oh tempat saya beriklim panas. Jadi kalau misalkan saya buat kandang berbentuk standar, akan tidak menguntungkan. Lebih baik saya buat dalam bentuk monitor dan lain sebagainya. Contoh yang lainnya, kandang saya ukurannya sekian kali sekian. Baiknya saya harus menghadap kemana? Tinggi dari tanah saya harus set berapa? Ini termasuk di dalam biosecurity struktural begitu. Begitu pula dengan adanya gedung, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan, kemudian juga harus ada irigasi dan lain sebagainya. Hal-hal terkait dengan fisik dan bangunan ini masuknya ke dalam biosecurity struktural. Nah, selanjutnya adalah Iya Pak Swadi. Itu yang perlu pertimbangan buat Medifriend, termasuk menentukan kantornya di posisi di mana gitu ya. Iya Pak Swadi, ya, betul. Untuk ayam yang muda ada di mana kan gitu ya maksudnya ya. Nah, iya betul Pak. Itu juga menjadi pertimbangan di perkandangan. Artinya, oh kalau saya memelihara satu farm, kemudian di dalamnya saya memproduksi pulet sendiri begitu ya Pak Swadi ya? Iya. Berarti ayam mudanya saya nanti harapkan dia seminimal mungkin berkontak sehingga saya harus taruh di mana. Betul Pak Swadi, itu yang masuk di dalam struktural. Oke. Silakan. Terus. Nah, untuk yang terakhir adalah terkait dengan operasional, dan ini menurut saya pribadi adalah hal yang paling aplikatif untuk dilakukan di lapangan. Artinya kalau misalkan Medifriend sekalian sekarang sudah punya kandang, 2 hal ini istilahnya sudah kelewat pertimbangan begitu ya. Kecuali yang struktural mungkin bisa dilakukan update-update, perbaikan dan lain sebagainya. Nah, yang penting adalah bagaimana
orang yang melakukan atau berada dalam sistem peternakan ini mampu menerapkan biosecurity secara operasional, yaitu terkait dengan prosedur manajemen pemeliharaan dan pencegahan terhadap penyakit. Nanti yang akan kita bahas lebih banyak di belakang adalah contoh-contoh dalam biosecurity operasional. Begitu. Konsep biosecurity paling tidak ada 3 ini, yaitu konseptual, struktural, dan operasional. Begitu ya, Many Friend. Nah, sekarang coba kita ulas perlahan. Yang pertama adalah biosecurity konseptual. Ini adalah contohnya. Bahwa ketika kita mengkonsep kita akan membangun sebuah farm, begitu ya, maka kita harus memilih setidaknya, di sana ada akses yang mudah. Sehingga ketika kita ingin mensuplai pakan, kita akan melakukan pemasaran, pemanenan, dan lain sebagainya, tidak terkendala oleh jalan, begitu. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa di sana sumber listriknya oke. Kemudian salah satu pertimbangan lainnya, kita harapkan bahwa farm ini dia bisa sejauh mungkin dengan pemukiman. Karena ketika kita dekat dengan pemukiman, maka lalu lintas orangnya semakin tinggi, maka resiko untuk terjadi penularan penyakit ke farm kita juga akan semakin tinggi. Nah, itu secara konsep untuk memilih lokasi ketika kita ingin mendirikan farm. Nah, yang berikutnya, konsep yang selanjutnya adalah hal yang tidak kalah penting. Kita harus pastikan bahwa lokasi farm kita dapat mengakses sumber air yang cukup. Ketika kita punya farm, kemudian di sana punya masalah air, maka PR kita menjadi berkali-kali lipat. Investasi kita untuk buat kandang sudah tinggi, tapi nanti suplai airnya ketika tidak cukup, kita harus menyuplai dari luar. Dan jelas itu akan menambah biaya produksi dan menjadi tidak efisien. Sehingga ketika kita akan merencanakan kandang, pertimbangan untuk produksi air atau jumlah air yang bisa didapatkan di situ relatif mudah. Itu adalah pertimbangan yang selanjutnya. Nah, ini yang tadi. Ya, Mas Em. Iya, Pak Swadi. Air itu kan salah satu komponen untuk nyemprot kandang gitu ya. Jadi, iya, betul. Bukan hanya untuk minum. Jadi Medifriend semua perlu perhatikan kecukupannya tadi kan, ya. Oke. Nah, betul Medifriend. Nah, yang kita tidak kalah penting juga nih kalau kita membahas biosecurity begitu ya, maka nanti kita akan perlu menyemprot dalam rangka menghilangkan atau meminimalkan agen infeksi di dalam kandang, maka air menjadi komponen yang itu terkait dengan konseptual. Ya. Yang berikutnya adalah biosecurity secara struktural. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Swadi tadi, bahwa ketika kita merencanakan atau merancang sebuah peternakan gitu ya, kemudian kita ingin di sana ada gudang, di sana ada kantor, maka ini juga harus kita pertimbangkan. Kemudian kantor ini adalah tempat penerima tamu dan lain sebagainya. Maka sebaiknya kantor ini berada di posisi luar, jauh dari vlog kita. Atau kalaupun dekat saat ini sudah terlanjur terbangun begitu ya, maka nanti harus ada pembatasan secara fisik. Bahwa tamu ini tidak boleh melewati batas ini begitu. Dan itu harus memang dilakukan secara strict gitu. Meminimalkan agar agen penyakit ini tidak masuk yang barangkali terbawa oleh tamu. Jadi gudang ransum dia biasanya diposisikan di peralihan begitu ya, antara merah ke kuning. Nanti akan kita bahas di belakang gitu untuk jelasnya. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini apa? Bahwa secara struktural biosecurity itu juga harus mengatur hal-hal yang demikian. Misalnya di sini ada juga harus gerbang dan sistem desinfeksi untuk penyemprotan tamu ataupun orang yang kendaraan yang akan masuk ke lingkungan peternakan dan lain sebagainya. Harus ada pos satpam. Kemudian jika memang diharapkan di sana ada karyawan, juga harus ada mes karyawannya dan lain sebagainya. Nah, untuk berikutnya, ini menjadi tidak kalah penting juga. Matahari selama kita di Indonesia begitu ya, dia akan terbit dari timur ke barat begitu. Nah, harapannya kandang yang kita bangun ini juga menghadap dari timur ke barat. Kenapa demikian? Karena dengan begini maka ayam di dalam kandang ini hanya akan mendapat matahari pada pagi hari, kemudian pada siang hari, begitu. Jadi tidak sepanjang hari dia mendapat paparan sinar matahari. Berbeda kalau misalkan kita dari utara ke selatan, begitu ya, membujurnya. Maka selama satu hari penuh dia akan mendapat paparan dari sinar matahari, dan itu tidak menguntungkan karena tidak nyaman, khususnya di siang hari. Nah, gitu. Nah, kemudian ini juga secara struktural
apabila kita memelihara, kemudian tadi kita sampaikan di depan bahwa prinsip pemeliharaan ini setidaknya ada 3 kebutuhan, yaitu pertama ventilasi, begitu ya Medifriend, maka memberi ruang antar kandang untuk ventilasi yang baik atau supply udara yang baik ini sangat penting. Beberapa literatur atau yang biasa kita praktekkan di lapangan, jarak antar kandang ini minimal 7 meter atau paling tidak 1 kali lebar kandang. Begitu. Dengan adanya space seperti ini, maka supply udara untuk kedua kandang ini menjadi baik begitu. Selain itu, yang kedua adalah dengan memberi jarak secara fisik, diharapkan penularan penyakit bisa lebih lambat begitu. Akan berbeda ketika dekat, kemudian sirkulasi udaranya menjadi satu, begitu ya Medifriend, sehingga penularan penyakit ini menjadi gampang sekali terjadi. Nah, itu tadi adalah 2 konsep biosecurity atau komponen biosecurity, yaitu konseptual, dan yang kedua adalah segi struktural. Nah, yang ketiga ini yang harus dilakukan. Ini sudah keluar dari konsep perencanaan farm tadi terkait lokasi dan bangunan. Nah, ini lebih ke bagaimana kita berlaku atau bagaimana kita bertindak ketika berada di dalam farm, begitu ya. Secara umum ada 3 istilah dalam biosecurity operasional ini. Yang pertama adalah konsep isolasi. Konsep isolasi ini adalah pembatasan, begitu ya. Bagaimana kita membatasi agar penyakit ini tidak keluar dan tidak masuk, begitu. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu mengendalikan lalu lintas. Lalu lintas ini adalah lalu lintas apa saja? Lalu lintas ini adalah lalu lintas orangnya. Kemudian yang kedua adalah lalu lintas kendaraannya. Kemudian ketiga lalu lintas feses dan lain sebagainya. Artinya lalu lintas atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain dalam lingkungan farm. Itu juga harus kita kendalikan. Hal ini berkaitan dengan nanti pengendalian ketika terjadi outbreak atau penyakit. Nah, yang ketiga adalah sanitasi. Sanitasi di sini adalah konsep kebersihan, Medifriend. Bagaimana kita berusaha agar lingkungan kandang ini selalu bersih. Kenapa demikian? Karena harapannya patogen atau agen infeksi, baik itu virus, bakteri, ataupun protozoa yang ada di dalam lingkungan, ini jumlahnya selalu depres begitu, sehingga tidak sampai memunculkan outbreak. Nah, berikut adalah contoh-contoh ya, Medifriend, biosecurity secara operasional gitu ya, khususnya di isolasi. Ini adalah kurang lebihnya gambarannya seperti ini. Dengan kita memberikan pembatasan, kita tidak memperbolehkan semua orang untuk masuk ke peternakan. Ini adalah konsep isolasi yang pertama dan paling sederhana. Jadi tidak semua orang boleh masuk, hanya orang-orang yang berkepentingan yang boleh masuk. Berkepentingan ini contohnya apa? Contohnya orang yang memang operator kandang, atau orang yang memang punya kebutuhan di sana. Misalnya supplier pakan, atau petugas technical support begitu ya, yang akan melakukan pendiagnosaan penyakit, atau yang akan membantu jalannya peternakan agar lebih baik. Begitu. Nah, ini juga yang bisa dilakukan selain tadi memberikan pagar begitu ya. Nah, ini juga kita juga bisa memberikan pertanda-pertanda seperti ini yang menandakan bahwa tidak semua orang boleh masuk begitu. Nah, ini adalah bentuk lain gitu ya. Ini adalah ada kandang begitu ya, kemudian sekelilingnya ditembok atau dikasih pagar yang dengan tujuan agar supaya tidak ada vektor misalnya ya. Misalnya anjing liar, kucing, kita minimalkan untuk masuk begitu. Sehingga kita berikan pagar mengelilingi lingkungan peternakan kita. Nah, ini juga masuk ke dalam konsep isolasi, bahwa kita usahakan seminimal mungkin tidak ada hewan selain unggas yang kita pelihara, begitu ya, baik di layar maupun di broiler, untuk ada di sekitar kandang. Ini ada ayam, ada kambing, begitu ya. Di sini ada entok, begitu ya, atau angsa, unggas air, gitu. Nah, ini kita usahakan jangan ada di lingkungan peternakan. Kenapa demikian? Karena mereka ini mobile sekali. Dia dari satu kandang bisa ke kandang yang lain. Belum lagi ketika ayam kampung dengan kekebalan yang dia relatif lebih tinggi begitu ya dibanding ayam yang kita pelihara, kemampuan menahan stres yang lebih tinggi pula, termasuk unggas air ini. Nah, ini akan berpotensi menyebarkan penyakit ke unggas yang kita pelihara. Sehingga jangan sampai ini ada di lingkungan perkandangan kita. Nah, begitu pula dengan ini. Contohnya lain, kita memelihara. Cuman saya rasa ini ekstrim sekali ya. Jarang sekali ada satu peternakan begitu yang memelihara babi sekaligus ayam. Tapi kalau memang ada niat demikian, Medifriend, jangan dilakukan karena ini akan menjadi
vektor pembawa penyakit dan tempat bereplikasi virus, khususnya di babi ini. Nah, ini adalah contoh selanjutnya, yaitu di unggas air, gitu ya. Ini dipelihara bersama dengan ayam, ini juga tidak akan menguntungkan, karena selain nanti ada faktor stresnya, di sini juga berpotensi akan menularkan penyakit. Gitu ya, Medifriend. Itu adalah konsep isolasi. Nah, untuk itu apa yang bisa kita dilakukan di konsep isolasi ini? Kita bisa melakukan dengan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini kita bisa lakukan dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan cara membersihkan lingkungan sekitar kandang, begitu ya. Ini kandang, kemudian ini kita rumputnya kita bersihkan agar ini mataharinya cukup. Kemudian di sini juga tidak banyak semak-semak yang mana menjadi tempat yang disukai serangga, begitu ya, contohnya lalat dan lain sebagainya. Kemudian kita memberikan sisi untuk irigasi, begitu, sehingga tidak ada genangan air, sehingga tidak vektor tidak ada di sana, begitu ya. Contohnya baik unggas liar, kemudian nanti nyamuk dan lain sebagainya juga tidak ada di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan desinfeksi. Nah, desinfeksi ini dalam rangka mengurangi agen patogen yang ada di dalam kandang ataupun di luar kandang, sehingga ayam kita akan selamat dari agen infeksi. Ini terkait dengan biosecurity secara operasional. Begitu. Nah, yang berikutnya tidak kalah penting adalah bagaimana memelihara agar lingkungan kandang kita selalu bersih. Ini adalah gambar atau contoh, saya mengambil contoh ini foto ketika dalam persiapan kandang. Persiapan kandang ini adalah masa ketika setelah kita mencuci kandang, dengan deterjen, kemudian melakukan desinfeksi, kemudian kita melakukan pencucian di tempat makan dan tempat minum, sampai dengan pengkapuran, kemudian kita diamkan, begitu ya, sampai dengan nanti check-in berikutnya, begitu. Nah, harapannya istirahat kandang ini atau kosong kandang ini dilakukan sesuai standar, yaitu selama 2 minggu, ya Medifriend ya, selama 14 hari minimal. Harapannya dalam 14 hari ini, agen infeksi akan terputus siklus hidupnya, baik itu virus, bakteri, ataupun protozoa. Sehingga untuk fase berikutnya, kandang kita sudah aman. Itu di prinsip isolasi. Nah, operasional berikutnya adalah pengendalian lalu lintas, Medifriend. Pengendalian lalu lintas ini bisa kita lakukan dengan membedakan atau memberikan zonasi pada peternakan kita. Ada 3 zona secara umum, yaitu zona merah, atau area kotor, yang mana semua orang bisa ada di sini, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah zona transisi atau zona kuning. Kemudian yang ketiga adalah zona bersih, area bersih atau zona hijau. Nah, yang membedakan mereka ini apa saja? Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, ini adalah contoh penerapan zonanya. Penyerapan zonanya ini contohnya adalah ini contoh di skema di farm besar, begitu ya. Nah, ini adalah zona merah, lingkungan luar, kantor sampai dengan perbatasan ini disertai dengan gerbang, begitu ya. Kemudian ini adalah zona kedua adalah zona transisi atau zona kuning. Biasanya di dalamnya ada gudang pakan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah area perkandangan yang kita masukkan ke dalam zona bersih, sehingga di sini tidak boleh ada tamu sembarangan masuk dan lain sebagainya. Karena ini adalah tempat ayam, kita usahakan dia menjadi tempat yang paling bersih dari agen penyakit. Nah, ini adalah definisinya, Medifriend, bahwa yang termasuk dalam zona hijau, area bersih ini adalah area perkandangan. Termasuk dengan kriterianya ini, hanya pekerja yang boleh masuk. Harus menggunakan perangkat sandal dan lain sebagainya khusus di zona ini. Kemudian untuk ayam petelur, egg-tray-nya yang bekas dipakai tidak boleh digunakan di zona hijau. Nah, ini adalah egg-tray yang telah misalnya kita sudah bawa dari luar, begitu dari pasar dan lain sebagainya. Selama dia masih kotor, kita usahakan tidak masuk ke zona bersih. Nah, yang zona bersih ini masuk yang mana? Adalah egg-tray yang sudah mengalami pembersihan, begitu. Nah, kendaraan, sepeda motor dan lain sebagainya tidak boleh masuk ke zona hijau, begitu ya. Kemudian pengunjung juga tidak boleh masuk sampai sini kecuali dia berkepentingan. Contohnya apa? Yaitu TS tadi. TS yang memang akan membantu jalannya peternakan yang akan melakukan pendiagnosaan. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang penting saja yang boleh masuk. Ini adalah di zona hijau. Nah, kemudian yang kedua adalah di zona kuning atau transisi. Yang masuk zona kuning atau transisi ini daerah mana saja? Adalah daerah perbatasan antara luar
dengan daerah untuk perkandangan atau zona hijau begitu. Jadi ini adalah zona buffer istilahnya. Nah, yang boleh mengakses di sini harus dibatasi adalah kendaraan yang penting. Contohnya apa? Oh, truk telur, oh truk untuk DOC yang akan masuk gitu ya. Kemudian truk yang akan membawa pakan termasuk gudang pakan harusnya berada di zona kuning. Nah, kemudian berikutnya adalah akses hanya dibatasi untuk yang sudah mandi dan ganti baju serta menggunakan sepatu khusus untuk di zona tersebut begitu. Jadi syaratnya adalah untuk berpindah antar zona setidaknya kontaminasinya sudah dibersihkan, bisa dilakukan dengan penyemprotan atau berganti seragam begitu ya, ready friend. Nah, kemudian yang terakhir adalah lokasi penyimpanan egg tray atau kotak telur yang sudah bersih, yang sudah dibersihkan dari zona merah, kemudian masuk di zona kuning sebagai egg tray atau kotak telur yang telah bersih. Mas Sam, bagusnya malah beda ya Mas Sam ya berarti ya. Gimana Pak? Kotak telur egg tray yang di dalam zona hijau dan kuning itu beda, tidak boleh keluar masuk bagusnya ya. Nah, sebaiknya sih begitu ya Pak Swadi ya, untuk lebih meminimalkan kontak dari luar sama ke dalam begitu ya Pak Swadi ya. Iya, dibedakan aja. Betul. Itu menjadi, kalau misalkan Medifriend bisa melakukan dengan cara seperti itu jauh lebih baik lagi. Karena telur atau kotak telur yang sudah dari luar, misalnya dari pasar dan lain sebagainya, untuk ketika masuk lagi ke zona hijau, itu akan menjadi pembawa risiko yang cukup besar juga untuk ayam yang kita pelihara di vlog di dalam kita. Oke Pak Sadi, betul. Terima kasih. Nah, untuk yang berikutnya adalah di zona merah. Zona merah ini adalah keseluruhan area sebelum memasuki farm kita. Jadi istilahnya di luar farm kita sampai dengan pintu gerbang depan farm kita, begitu. Termasuk lokasi menerima dan menyimpan egg tray untuk telur egg tray yang digunakan kembali, begitu ya. Biasanya adalah egg tray plastik, begitu ya. Untuk dia dicuci dan dikeringkan, dia harus berada di zona merah karena anggapannya bahwa seluruh dunia luar itu kotor, gitu, Medifriend. Nah, itu adalah pembedaan 3 zona. Nah, harapannya dengan melakukan pembedaan ini, pengendalian terhadap penyakit akan lebih mudah dilakukan, gitu, Medifriend. Nah, yang untuk berikutnya adalah komponen biosecurity operasional yang terakhir, yaitu terkait dengan sanitasi. Sanitasi tadi secara konsep adalah melakukan pembersihan. Pembersihan ini bisa dilakukan dengan cara apa? Pembersihan secara fisik, misalnya dengan air dan lain sebagainya, pencucian, kemudian yang kedua, pembersihan yang lebih lanjut dilakukan dengan melakukan desinfeksi. Desinfeksi ini dilakukan dengan menggunakan desinfektan Medifriend. Nah, desinfeksi ini bisa dilakukan pada apa saja. Semua hal yang akan masuk ke lokasi farm harus dilakukan desinfeksi, Medifriend. Baik itu peralatan, kendaraan, orang yang keluar masuk farm secara rutin dan disiplin harus didesinfeksi, begitu. Jadi semuanya yang akan masuk farm, kita tidak boleh pandang bulu, Medifriend. Baik itu owner, baik itu operator, baik itu TF, baik itu orang pakan, baik itu broker yang akan melakukan pemanenan, konsep desinfeksi ini tetap harus dilakukan. Nah, contoh melakukan desinfeksi ini atau sanitasi ini dengan cara apa? Contoh sederhananya adalah ini, Medifriend. Dilakukan penyemprotan terhadap mobil begitu ya akan masuk atau kendaraan yang ini melakukan pemanenan begitu ya. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan dipping di sini, Medifriend, untuk menyemprot atau mencelup bannya. Kemudian dilakukan juga dengan penyemprotan. Nah, ini yang terkadang luput dari pengamatan kita begitu ya, Medifriend. Akan lebih baik atau sangat disarankan sekali penyemprotan ini selain dilakukan pada kendaraan yang masuk, gitu ya, juga dilakukan untuk personilnya atau orangnya. Karena kita tidak bisa memastikan bahwa tamu yang masuk ke farm kita tidak membawa bibit penyakit dari tempat lain. Nah, hal ini ketika kita sudah total gitu ya, sudah menyediakan tempat untuk semprot kendaraan, harapannya di sana juga kita berikan tempat untuk penyemprotan personil atau orangnya. Bisa diletakkan di sebelah penyemprotan ini begitu ya, atau nanti di gerbang berikutnya. Ini adalah misalnya ini adalah gerbang masuk di zona merah. Dari zona merah kemudian nanti ketika masuk ke zona kuning, harapannya akan ada tempat khusus untuk tempat penyemprotan manusianya atau personilnya.
bisa diberikan cukup tempat yang lorong yang sempit begitu ya, kemudian ada sprayer untuk manusianya, kemudian di sana juga dilengkapi dengan, biasanya pada praktiknya kita buat zigzag tempatnya sehingga orang, tamu dan lain sebagainya tidak bisa langsung lari menerobos penyemprotan, tetapi harus pelan-pelan sehingga proses penyemprotannya bisa optimal. Itu juga akan sangat mengurangi resiko paparan penyakit pada farm kita atau khususnya pada zona hijau kita, begitu Medifriend. Nah, ini yang berikutnya adalah biosecurity operasional yang berikutnya nih. Contohnya adalah pencelupan kaki, bisa menggunakan desinfektan baik dari golongan iodine begitu ya, ataupun golongan aldehid. Nanti akan kita bahas di belakang. Celup kaki juga harus dilakukan. Kemudian biosecurity operasional lainnya, contohnya melakukan pembersihan terhadap tempat makan dan tempat minum secara rutin dilakukan 2 kali sehari untuk menghilangkan kontaminasi di dalam farm. Ini juga harus dilakukan. Nah, untuk yang berikutnya Medifriend adalah sanitasi atau bagaimana kita mengakali atau memperlakukan bangkai hewan yang sakit untuk menghilangkan kontaminasi Medifriend. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara penguburan atau dilakukan dengan pembakaran. Akan tapi yang menjadi titik penting di sini adalah ketika ada ayam yang mati karena sakit atau apapun itu, ketika ada ayam mati, segera keluarkan dia dari flock karena ayam ini akan menjadi reservoir atau penyebar penyakit ke ayam yang masih sehat, begitu. Sehingga secara konsep dia harus dikeluarkan, kemudian kita treatment baik itu dikubur maupun dibakar. Nah, itu Medifriend terkait dengan pendahuluan, kemudian prinsipnya dan komponennya. Nah, sekarang yang pembahasan terakhir adalah terkait dengan desinfeksi nih, Medifriend. Yang mana dia menjadi hal penting juga dalam biosecurity setelah tadi kita tahu prinsipnya, begitu ya. Desinfeksi ini didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menekan adanya patogen atau agen infeksi yang ada di peternakan, begitu ya. Menekan ini maksudnya apa? Agar populasinya di dalam peternakan ini tidak terlalu banyak, sehingga ketika sedikit ayam kita tetap bisa bertahan dengan kondisi tersebut, sehingga tidak menyebabkan kesakitan. Nah, hal-hal apa saja yang diperlukan ketika memilih desinfektan dan melakukan desinfeksi adalah contohnya hal berikut. Riwayat outbreak penyakit apa yang telah terjadi di sana, gitu ya. Kemudian di sana sedang terjadi wabah atau tidak, sehingga kita bisa memilih desinfektannya. Kemudian ketiga adalah kapan kita melakukan desinfeksinya, kemudian frekuensinya atau berapa banyak kita melakukan desinfeksi, gitu ya. Hal ini berkaitan dengan 3 bahasan dia sebelumnya, begitu. Kemudian yang terakhir adalah objek apa yang didesinfeksi, apakah dia mobil, apakah dia lingkungan kandang, ataukah kita kandang dengan ayamnya, begitu ya. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk kita memilih desinfektan yang tepat. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja desinfektan. Desinfektan ini adalah sediaan kimia yang memang dibuat untuk mengeliminasi agen penyakit, baik virus, bakteri, maupun protozoa, begitu ya. Nah, agen penyakit ini adalah sederetan agen penyakit dari yang paling mudah didesinfeksi sampai dengan yang paling sulit, begitu ya. Paling mudah adalah virus beramplop. Secara sederhana yang bisa saya sampaikan adalah ketika virus memiliki amplop, maka dia akan mudah dihancurkan amplopnya. Contohnya sederhana adalah menggunakan deterjen, begitu ya, dan menggunakan desinfektan apapun, dia sudah bisa hancur dan mati, begitu. Yang berikutnya adalah bakteri, jamur, kemudian virus non-amplop. Virus non-amplop ini contohnya apa? Contohnya adalah IBD, kemudian egg drop syndrome atau EDS, kemudian penyakit AE atau avian encephalomyelitis, atau reovirus yang menyebabkan kekerdilan pada ayam muda, begitu ya. Ini tergolong susah untuk dibunuh atau disterilkan. Kemudian yang berikutnya di atasnya ada Mycoplasma, begitu ya, Mycobacterium, penyebab tuberkulosis. Kemudian yang terakhir adalah spora bakteri. Nah, ini pentingnya apa saya sampaikan agar nanti Medifriend sekalian dalam memilih desinfektan dapat disesuaikan dengan jenis penyakit atau agen yang sedang dihadapi, tentunya dengan melakukan pendiagnosaan terlebih dahulu, begitu ya Medifriend. Itu yang pertama terkait dengan jenis penyakit. Kemudian yang kedua
adalah spektrum kerja penyakit. Nah, secara umum kita mengetahuinya ada 3 jenis desinfektan begitu ya. Adalah golongan iodine begitu ya, atau oxidizing agent. Contohnya apa? Iodine itu contohnya adalah produk antisep, nil antisep, kemudian desinsekt. Kemudian yang kedua adalah golongan amonium quaternar atau biasa kita sebutnya kuat. Nah, golongan kuat ini contohnya adalah Medisep dan Zaldes. Kemudian yang terakhir adalah golongan yang paling kuat, yaitu golongan aldehyde. Contohnya adalah Formades dan Sporades. Nah, dengan adanya bagian ini Medifriend bisa screenshot begitu ya. Apabila Medifriend melakukan pendiagnosaan, kemudian mendiagnosa ada ND, ada AI, ada IB, ada Marek, dan lain sebagainya, maka ketiga jenis desinfektan ini dapat digunakan begitu. Begitu pula dengan coli, korisa, begitu ya, CRD, aspergillus, begitu ya. Ini bisa semuanya. Nah, cara membacanya seperti itu, Medifriend. Nah, cuman kalau misalkan saya sekarang menghadapi IBD, Mas. IBD ini gumboro. Dia masuk kategori virus non-amplop. Maka saya tidak boleh menggunakan Medisep atau Zaldes atau golongan kuat. Kenapa? Karena virus non-amplop ini hanya bisa dibereskan dengan golongan aldehid, begitu ya, Formades atau Sporades, atau golongan oxidizing agent, yaitu turunan dari iodin, begitu. Nah, itu cara membahasnya. Begitupun dengan diagnosa lainnya. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan spektrum kerja dari desinfektan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah oxidizing agent, Medion. Untuk produk untuk oxidizing agentnya kita punya antisep begitu ya, komposisinya adalah iodin, dia spektrumnya luas, bisa digunakan untuk desinfeksi kandang dan peralatan kandang. Nah, ini poin pentingnya apa? Dia ini dia aman untuk baik pengguna maupun buat ayamnya, sehingga ini bisa digunakan untuk desinfeksi air minum begitu. Antisep terkait dengan dosis, aturan pakainya biasa diberikan untuk semprot kandang ini 3 ml per liter air, atau untuk luka sebesar 3 ml per 2 liter air. Nanti sahabat Medifriend bisa melihat ini juga di dos ataupun di informasi produknya begitu. Yang kedua, kita juga punya golongan aldehid. Aldehid ini adalah golongan yang kuat, desinfektan yang kuat. Contohnya ada 2, yaitu Sporades dan Formades. Kenapa demikian? Karena zat aktifnya adalah glutaraldehid, Medifriend. Nah, glutaraldehid ini dia toksisitasnya juga tinggi, sehingga harapannya dia tidak diberikan atau tidak dilakukan desinfeksi ketika masih ada ayam di dalam kandangnya. Akan tetapi dia punya keunggulan, Medifriend, karena potensi dia yang tinggi atau toksisitas dia yang tinggi, maka dia spektrumnya luas, relatif lebih stabil, tidak korosif, cara kerjanya cepat, kemudian dia tidak terpengaruh oleh bahan-bahan organik begitu ya. Contohnya leleran hidung dan lain sebagainya, atau feses dan lain sebagainya. Dia tetap bisa digunakan, sehingga produk ini cocok sekali apabila digunakan untuk bebersih kandang waktu kita persiapan kandang begitu, Medifriend. Nah, yang berikutnya adalah golongan kuat. Kuat ini adalah contoh atau kita sebut dengan amonium quaternar begitu ya. Contohnya adalah Medisep, kita punya produk, kemudian dia bahannya adalah BKC, kemudian CPC dan CTAB gitu ya. Dia ini juga bisa atau potensial kita gunakan untuk desinfeksi air minum begitu. Karena dia aman untuk dikonsumsi oleh ayam. Begitu, Medifriend. Dia juga fungsi lainnya, dia juga bisa digunakan untuk desinfeksi kandang serta peralatan. Begitu, Medifriend. Nah, faktor berikutnya saya sampaikan sekilas. Nanti jika ada yang ditanyakan, bisa dimasukkan pertanyaannya ke cs@medion.co.id atau klik link di bio IG kami, begitu ya, di kontak us-nya, nanti ditanyakan untuk yang kurang jelas. Lalu berikutnya akan saya sampaikan sekilas bahwa desinfektan ini juga dipengaruhi, pemilihan desinfektan ini juga kita akan harus memperhatikan daya tahan bibit penyakit ada di lingkungan. Apakah penyakit itu dia tahan beberapa hari, ada yang dia tahan sampai berminggu-minggu, contohnya adalah virus begitu ya, ND, kemudian kolera ini dia bisa berminggu-minggu, bahkan AI ini bisa dalam hitungan bulan, termasuk gumboro dan Marek bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Nah, hal ini maka bisa kita pilihkan desinfektan yang memang sifatnya kuat begitu. Akan kita sesuaikan dengan kebutuhan atau diagnosa yang kita alami. Nah,
Kemudian berikutnya adalah waktu kontak. Waktu kontak ini berkaitan dengan efektivitas dari desinfektan. Mana yang lebih kuat? Contohnya, oxidizing agent ini, golongan iodin tadi, contohnya antisep atau nil antisep, dia memiliki waktu kerja yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan kuat begitu. Nah, ini berarti kalau kita sedang penanganan kasus, maka oxidizing agent bisa menjadi pertimbangan atau bisa menjadi desinfektan yang bisa dipilih begitu, Medifriend. Kecuali kalau untuk disinfeksi normal begitu ya, kita bisa menggunakan quartz juga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah daya kerja terhadap material organik. Material organik ini contohnya apa? Contohnya sisa feses, kemudian adanya darah, kemudian adanya lendir ya, Medifriend. Nah, yang ini akan menghalangi kontak antara desinfektan dengan bibit penyakit, Medifriend. Nah, akan tetapi ini bisa kita atasi nih. Dia dengan memilih desinfektan yang tepat, begitu, Medifriend. Karena ketika dia terhalangi desinfektannya, maka efektivitasnya juga dia akan menurun. Hal ini akan sangat berpengaruh untuk golongan iodin dan golongan quartz. Begitu, Medifriend. Untuk berikutnya adalah pH dan suhu, bahwa pH ini baiknya adalah netral, sehingga desinfektan dia bisa bekerja secara optimal. Kemudian terkait dengan suhu, golongan tertentu, contohnya adalah oxidizing agent ini, dia bisa menguap cepat pada suhu tinggi, Medifriend, sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Apabila kita tahu ini, berarti kita akan tahu apa? Contohnya, apabila kita akan menyimpan air, begitu ya, air semprot ataupun air minum yang kita disinfeksi dengan oxidizing agent, berarti harapannya agar kita tempat torennya atau tempat penampungan airnya ini harus dalam kondisi tertutup atau tidak terkena matahari langsung agar panasnya tidak terlalu tinggi pada tempat penyimpanan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah kesadahan. Kesadahan pelarut ini berkaitan dengan adanya mineral, begitu, Medifriend. Contohnya adalah kalsium dan magnesium. Dengan kesadahan yang tinggi, maka potensi dari kerja desinfektan ini bisa saja menurun, khususnya untuk golongan quartz dan golongan oxidizing agent. Kalau golongan aldehid seperti formades dan sporades, dia potensinya akan relatif sama, begitu, Medifriend. Nah, ini adalah contoh yang bisa dilakukan dalam penggunaan desinfektan. Ketika kosong kandang, semprot kandang, kemudian pembersihan peralatan, semprot kandang luar, bisa menggunakan semua produk, begitu ya. Khususnya yang kuat, yaitu golongan sporades dan formades, begitu, Medifriend. Nah, kalau untuk di ping kaki, kita cari memang desinfektan yang memang tidak iritan. Tidak iritan ini contohnya apa yang bisa digunakan? Misalnya adalah golongan iodin. Ada produknya antisep, kemudian medisep, begitu. Ini juga golongan kuat juga bisa digunakan. Untuk sanitasi air minum, dilakukan misalnya kita melakukan program 3-2-3, 3 hari antiseptik, 2 hari menggunakan air biasa, kemudian disambung dengan 3 hari menggunakan antiseptik. Hal ini dimaksudkan agar pada ayam dia akan tetap baik, sehingga mikroflora normal yang ada di usus dia akan tetap terjaga, begitu. Nah, untuk peralatan kandang yang tanpa ayam, begitu ya, bisa menggunakan semua golongan, begitu. Ini yang contohnya yang bisa digunakan adalah medisep, saldes, kemudian yang antisep, golongan sporades, formades pun bisa digunakan. Begitu, Medifriend. Nah, ini contohnya bisa kandang saya terjadi outbreak. Ketika di dalamnya masih ada ayam, ada outbreak-nya. Apa yang bisa saya gunakan? Contoh yang bisa saya gunakan adalah golongan kuat dan golongan iodine. Kemudian kalau stok kandang daerah luar, apa yang bisa saya gunakan? Bisa saya gunakan sporades, kemudian antisep, nil antisep. Intinya kalau tidak berkontak dengan ayam, semua bisa dilakukan bergantung dengan nanti agen apa yang akan dihadapi. Gitu ya, Medifriend ya. Termasuk untuk semprot kendaraan, ini bisa menggunakan sporades ataupun formades. Atau yang lainnya juga bisa. Nah, Medifriend sekalian, ini tadi adalah sekilas pertimbangan-pertimbangan apa saja yang kita bisa gunakan untuk menentukan desinfektan ya. Akan tapi nanti jika memang diperlukan bantuan atau lain sebagainya, Medifriend sekalian bisa mengontak kami di kontak us atau masuk ke CS Medion begitu ya, cs@medion.co.id, atau nanti ketika dibutuhkan TS kami di lapangan pun bisa membantu untuk memilihkan desinfektan apa yang paling baik digunakan. Nah, ini yang terakhir, aplikasi biosecurity secara konsisten dan terus-menerus serta penerapan program vaksinasi yang tepat ini bisa menunjang produktivitas ayam agar selalu optimal dan biaya. Nah,
Begitu saja Medi Friends yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih Pak Swadi. Begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yan ya, panjang Ya, lebar menyampaikan tentang biosecurity. Kalau bisa kita tarik kesimpulan tadi ya, tentang biosecurity itu adalah cara atau aktivitas menghalangi penyakit supaya tidak masuk ke kandang sehingga menyerang ayam kita. Itu kan Mas Yan ya. Yang berikutnya, kalau ayam kita sakit, bagaimana caranya tidak keluar ke kandang lain, gitu ya. Oke. Nah, komponennya ada 3. Ya, sebelum kita kandang itu ada 2, yaitu tentang konseptual dan struktural. Ini konsep lokasi, struktural itu ketika membangun kandang, ya. Betul, Pak. Yang ketiga, yang tadi barusan disimpulkan oleh Mas Sam itu adalah operasional. Itu butuh istilahnya, kalau kerennya istiqomah gitu ya Mas ya. Istiqomah terus. Terus menerus sehingga kita tidak lengah. Baik, nah terima kasih banyak Mas Sam yang sudah secara gamblang menjelaskan tentang terima kasih. Dan buat Medifriend, untuk sesi pertama sudah selesai. Kita akan break 15 menit. Nah, kita akan melihat atau menjawab pertanyaan yang ada. Untuk itu jangan lupa nanti 15 menit lagi jam 20:15 kita bergabung lagi. Baik, dari kami kita cukup sekian. Break sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih masih bergabung dengan kita. Di sini kita membahas tentang biosecurity bersama saya Suadiartono, Dr. Ewan, dan Mas Ahmad Samroni, Dr. Ewan. Nah, di sesi kedua ini kita kurang lebih 30 sampai 45 menit lah ya. Kita akan menjawab pertanyaan, nanti kita lihat waktunya. Kita langsung mulai ya Mas Sam ya, supaya kita bisa mendapat jawaban atau diskusi sebanyak-banyaknya nih. Baik, pertanyaan pertama ini Mas Sam ya. Akan saya bacakan. Apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari ayam yang beda umur dalam satu kandang? Nah, kelihatannya problemnya sering dialami seperti itu nih. Silakan Mas Sam. Ayam yang mengantisipasi dampak negatif dari ayam yang berbeda umur dalam satu kandang ya Pak ya. Ya. Nah, sahabat Medifriend sekalian, ketika kita memelihara ayam dengan sistem multi age gitu ya, lebih dari satu umur dalam satu kandang khususnya, maka kemungkinan atau resiko kita tertular penyakit akan lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena ketika kita memelihara ayam yang berbeda umurnya, maka akan ada kemungkinan terjadi penularan penyakit pada ayam yang tua ke ayam yang muda apabila ayam yang tua ini terkena penyakit, begitu ya. Kenapa demikian? Karena ayam yang muda kekebalannya tidak sebagus ayam yang ketika dia sudah dewasa atau sudah tua yang sudah mendapatkan vaksinasi berulang dan lain sebagainya. Artinya peluang terjadi rolling penyakit itu akan menjadi tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ayam yang dipelihara memiliki perbedaan umur yang panjang begitu ya, perbedaan umur yang lama, maka ketika kita melakukan program vaksinasi yang berbeda, ayam yang tua yang mendapat vaksinasi, khususnya untuk vaksin live begitu ya, akan ada kemungkinan rolling reaksinya karena dia membutuhkan multiplikasi, kemudian shedding dan lain sebagainya ke ayam yang muda, maka ayam yang muda ini memiliki potensi untuk nanti tertular penyakit. Artinya mendapatkan penyakit rolling dari vaksin live yang diberikan untuk ayam yang tua begitu. Nah, hal ini tentu saja sangat tidak menguntungkan sehingga ketika kita diberi pertanyaan demikian, yang terbaik adalah memeliharalah satu kandang setidaknya satu umur begitu. Akan tetapi ketika hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, mungkin yang dapat kami sarankan adalah berikan perbedaan secara fisik. Misalnya begini, apabila kita berbicara tentang
memelihara satu kandang begitu ya, satu atap berbeda umur, maka banyaknya adalah di ayam layer ya, my friend ya. Maka mungkin yang bisa dilakukan adalah melakukan pembedaan kandang secara fisik. Misalnya kandang yang bagian kanan begitu ya, diisi kandang yang satu umur yang berbeda sama begitu ya, di satu larik lainnya diisi dengan umur yang berbeda. Nah, diharapkan pula kalaupun dia berbeda umur, dia jangan terlalu lama atau terlalu panjang. Biasanya yang bisa kita toleransi adalah 7 hari begitu. Akan tapi kalau memang lebih dari itu, diusahakan bahwa program vaksinasinya untuk kedua ayam ini, kedua umur ini, dia mendapatkan program yang sama. Sehingga kekebalan ataupun daya tahan yang dia dapatkan pada waktu itu adalah kekebalan yang sama. Agen yang diinfeksikan sebagai vaksin live di situ adalah virus atau vaksin yang sama, sehingga rolling penyakit ini bisa lebih diminimalkan kejadiannya. Paling begitu Pak Swadi, begitu my friend. Jadi tetap dibuat ideal, seharusnya satu lokasi tidak beda umur gitu ya, Mas Syaf ya? Betul Pak Swadi, betul. Harga mati gitu ini ya? Betul. Belum lagi kalau yang tua sudah dipanen ya, sementara kandang bekasnya masih di sebelahnya gitu kan, itu juga masalah. Nah, ya baik, terima kasih. Nih, pertanyaan kedua sekarang. Betul. Apakah jarak 7 meter antar kandang untuk kandang open sudah ideal? Sirkulasi maupun kualitas udaranya apakah masih baik? Itu Mas Em. Jadi jarak 7 meter apakah sudah ideal? Dan kemudian apakah kualitas udaranya sudah baik? Silakan Mas Em. Kandang open 7 meter. Sahabat MediFriend, seperti yang kita sudah bahas di depan tadi ya, bahwa biosecurity secara struktural, misalnya kita memberikan jarak secara fisik begitu ya, antar kandang ini 7 meter. Harapannya apa? Bahwa sirkulasinya dia baik. Nah, akan tetapi apabila pertanyaannya apakah ini sudah ideal begitu ya, untuk sirkulasi dia ideal. Akan tetapi kita harus perhatikan lagi, ini saya masuk ke konsep biosecurity lagi, bahwa untuk setiap kandang baiknya hanya satu operator, begitu ya Pak Swadi ya? Karena nanti meminimalkan kemungkinan apabila terjadi kejadian penyakit pada satu flock gitu atau satu kandang, dia tidak menular ke kandang yang lainnya. Akan tetapi kalau misalkan tadi yang ditanyakan adalah kandang open 7 meter jaraknya, sirkulasinya udah baik atau belum? Sudah, karena itu sudah masuk ke dalam standar yang ditetapkan. Begitu Pak Swadi? Ya, ini kelihatannya bisa disambungin dengan pertanyaan pertama Mas Syam. Jadi kalau di ayam layer misalnya, itu ya terutama untuk grower sama layer gitu ya, ya 7 meter ya harus kita pertimbangkan lagi nih. Karena sebaiknya kita mempunyai proses DOC untuk pulet itu terpisah dari ayam yang layer. Nah, jadi 7 meter itu tergantung ya, tergantung apakah sama-sama layer atau yang satu jangan-jangan masih DOC gitu ya. Itu beda lagi kan. Oh iya, betul Pak. Betul Pak Swadi. Jadi kalau misalkan lebih baik kalau memang berbeda umur bahkan sampai berbeda fase ya Pak Swadi ya. Biasanya dalam prakteknya kita bahkan sampai bedakan flock. Flocknya memang kelompok ini kelompok yang starter, kelompok ini yang memang kelompok yang pulet begitu ya Pak Swadi ya. Oke, Pak, terima kasih Pak tambahannya nggih. Nyambung pertanyaan 1-2 tadi ya. Baik, kita pertanyaan ketiga. Untuk kandang kosong, produk desinfektan apa yang efektif? Nah, monggo Mas Sam. Tadi dijelaskan untuk kandang kosong. Untuk kandang kosong, desinfektan apa yang efektif? Nah, untuk sahabat MediFriend, sebenarnya untuk kandang kosong ini, untuk desinfeksi rutinnya tidak masalah kita gunakan golongan oxidizing agent, contohnya yang iodin tadi, contohnya adalah antisep, kemudian ataupun kita menggunakan golongan quartz, contohnya adalah Zaldes begitu ya, contohnya, kemudian ataupun kita menggunakan yang ketiga, contohnya adalah golongan glutaraldehid, contohnya Sporades dan Formades. Ini tiga-tiganya kita bisa gunakan MediFriend.
Akan tetapi yang menjadi pertimbangan kita selanjutnya adalah kosong kandang ini sebelumnya sempat terjadi masalah atau tidak. Masalahnya apa? Saya beri contoh. Seandainya masalah sebelumnya kita ada serangan gumboro atau IBD, maka golongan yang kita gunakan untuk melakukan desinfeksi adalah golongan yang memang bisa mengatasi gumboro atau IBD itu. Apa yang bisa menjadi opsi? Yaitu golongan glutaraldehid, atau yang kedua adalah golongan oxidizing agent. Karena gumboro termasuk dalam filus yang tidak beramplop, sehingga hanya dua itu yang bisa digunakan. Berbeda halnya kalau misalkan sebelumnya tidak terjadi apa-apa begitu ya, maka 3 jenis golongan ini bisa digunakan dalam kondisi kandang kosong. Cuman memang biasanya kalau dalam kondisi kandang kosong, kita ambilnya adalah harus selalu ada dari golongan yang paling kuat, yaitu golongan aldehid. Contohnya adalah formades dan sporades. Ini umum sekali digunakan untuk desinfeksi pada kondisi kandang kosong. Begitu Pak Swadi? Ya, ya kalau kandang kosong tuh bebas aja Mas ya, namanya juga nggak ada ayamnya ya. Iya, betul. Mau disemprot pakai apapun tidak masalah. Tapi satu hal yang harus kita perhatikan itu lama kosongnya ya Mas ya. Kosong itu idealnya kan harus ada waktu cukup supaya siklus penyakitnya berhenti. Biasanya 14 hari gitu kan Mas ya. Iya, 14 hari Pak, 2 minggu. Nah, sering kita lihat itu kemitraan-kemitraan itu kalau ada ayam yang kandangnya bekas sakit, ya lebih lama lagi nggak diisi ayam. Jadi nggak dikasih. Nah itu dalam rangka untuk supaya di samping menggunakan desinfektan yang cocok, juga supaya memberi kesempatan kandang itu bebas dari penyakit yang menyerang sebelumnya. Jadi ya Mas ya. Yes, memutus siklus. Ya betul, siklus istilah keren orang mudanya itu. Iya. Betul Pak. Nah ini pertanyaan keempat ya Mas ya, cepat aja biar banyak dapatnya nih. Oke. Pertanyaan keempat, apakah ada perbedaan manajemen kering kandang antara virus beramplop dan yang tidak beramplop? Maksudnya apa ya kering kandang itu? Maksudnya kandang kosong dia. Coba Mas kira-kira jawabannya gimana? Apakah ada perbedaan manajemen kering kandang antara virus beramplop dan yang tidak beramplop? Silakan Mas. Apakah perbedaan ada manajemen kering kosong kandang, virus beramplop dan tidak begitu ya Pak ya? Nah, Medifriend sekalian, mungkin yang di sini yang akan kita coba diskusikan pertama adalah virus beramplop dan virus non-amplop dulu. Bahwa virus beramplop adalah virus yang kapsidnya dia memiliki amplop, sedangkan virus yang non-amplop dia tidak punya susunan amplop. Amplop virus ini secara umum dia terdiri dari fosfolipid yang mana dia komponen penyusun utamanya adalah lemak Medifriend. Nah, lemak ini secara sederhana gampangnya demikian. Lemak itu kalau Medifriend mencuci bekas rendang, maka yang paling sederhana menggunakan sabun. Sabun itu dia bisa bersifat sebagai surfaktan untuk melarutkan lemak. Nah, hal ini juga sama Medifriend. Ketika kita melakukan pembersihan kandang pada masa kosong kandang, setelah contohnya saya langsung ambil contoh saja. Kita ambil contoh setelah AI. AI itu adalah contoh virus yang memiliki amplop. Sehingga untuk pembersihan terhadap AI ini ketika di masa kering kandang kosong kandangnya, kita bisa melakukan desinfeksi dengan sebelumnya melakukan penyikatan dengan deterjen. Kemudian setelah itu kita lakukan penyemprotan dengan desinfektan apapun. Itu bisa Medifriend. Nah, untuk yang non-amplop, ini kita harus menggunakan, karena dia tidak mempunyai struktur amplop, maka yang harus kita berikan adalah desinfektan jenis yang dua tadi Medifriend. Golongan iodine, kemudian yang kedua adalah golongan aldehid. Formades sporades atau antisep, neoantisep Medifriend. Jangan menggunakan golongan kuat. Contohnya Zaldes. Tidak cukup kuat Medifriend. Nah, ada nggak perbedaan manajemen? Perbedaan manajemen secara tahapannya sama Medifriend. Jadi dibersihkan dari kotoran, kemudian dilakukan penyikatan, menggunakan sabun, deterjen begitu ya. Setelah itu dilakukan penyemprotan dengan desinfektan. Yang membedakan adalah ketika penyemprotan desinfektannya Medifriend.
Nah, ini yang harus dipilih. Untuk virus yang beramplop, kita bisa menggunakan desinfektan jenis apa saja. Akan tetapi, untuk ketika kita menangani outbreak virus non-amplop, maka sebaiknya atau sangat direkomendasikan menggunakan dua jenis golongan desinfektan itu, yaitu golongan iodin atau golongan aldehid begitu. Manajemennya sama, pemilihan desinfektannya yang berbeda. Kurang lebih gitu, Pak. Yang non-amplop tadi penyakitnya apa, Mas? Belum Contohnya adalah IBD, Pak. IBD atau Gumboro, kemudian reovirus yang menyebabkan ranting stunting syndrome, kemudian ada lagi juga AE, Pak. Ya. Jelas ya. Jadi yang amplop, jadi tergantung nanti pengalaman atau sebelumnya itu sakit apa gitu ya, Mas ya. Betul. Baik, sudah jelas itu pertanyaan nomor 4 ya. Kita coba buka nih berikutnya, pertanyaan nomor 5. Nah, ini pertanyaannya, apakah penggunaan desinfektan untuk air minum secara terus-menerus bisa mempengaruhi kualitas kerabat telur? Ini datang dari peternak telur nih, Mas. Nanyain tentang desinfektan dan pengaruhnya untuk kualitas kerabat telur jika diberikan terus-menerus di air minum. Masa. Pemberian desinfektan pada air minum yang terus-menerus memerangi kelabang telur. Yang bisa saya sampaikan begini, Medifriend dan Mbak Swadi, bahwa ketika kita memberikan desinfeksi air minum secara terus-menerus berkelanjutan tanpa terprogram, contohnya 3 hari, kemudian di setelah 2 hari menggunakan air bersih, air fresh gitu ya, tanpa desinfektan, kemudian baru dilanjutkan 3 hari menggunakan desinfektan, dan terus-terusan begitu ya, itu yang akan terpengaruh adalah keberadaan mikroflora normal yang ada di dalam usus. Nah, dengan adanya mikroflora normal di dalam usus yang terganggu ini, maka sistem pencernaan alami yang ada di dalam usus dia akan terganggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apabila kita menggunakan desinfektan secara terus-menerus, contohnya misalnya kita menggunakan golongan iodin begitu ya, kita lakukan terus-menerus, maka akan ada efek bahwa saluran pencernaan ini tidak baik, feelingnya akan terkikis. Nah, apabila hal ini dilakukan terus-menerus tanpa penjedaan, efeknya adalah kapasitas usus dalam melakukan penyerapan nutrisi dia akan terbatas. Nah, ketika penyerapan nutrisi ini terbatas, barulah akan mengakibatkan kelainan-kelainan. Contohnya, kalau misalkan dia penyerapan kalsiumnya dia terganggu, maka efeknya juga bisa akan sampai ke kerabang tipis, begitu Medifriend. Nah, akan tetapi hal ini yang perlu saya sampaikan adalah tidak selamanya kita menemukan kerabang tipis di peternakan kita. Pada waktu yang bersamaan kita menggunakan desinfektan di air minum, lantas kerabang yang tipis ini dikarenakan oleh desinfektan yang kita gunakan begitu. Nah, harus dilihat lagi kerabang tipis ini karena apa? Itu perlu pendiagnosaan lebih lanjut begitu. Nah, akan tetapi kalau terjadi hal yang demikian, kerabang sudah jelas tipis, dan kita menggunakan desinfektan yang terus-terusan, maka yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa melakukan evaluasi. Oh, berarti jangan terus-terusan. Saya terprogram saja 3 hari desinfektan, 2 hari tidak, 3 hari lagi. Itu bisa yang dilakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ditemukan kerabang tipis, maka bisa dilakukan dengan penanggulangan berikutnya, yaitu dengan pemberian premix, atau kalau tidak dengan pertambahan grit atau sumber kalsium lain di luar pakan untuk menyuplai kebutuhan kalsiumnya. Sehingga harapannya masalah telur yang kerabangnya tipis ini bisa teratasi. Begitu Pak? Begitu Medifriend? Ya, jadi intinya ya tidak boleh terus-terusan ya Mas ya. Kalau ngasih antisep misalnya gitu ya, harus selang-seling ya. Betul. Kalau yang untuk itu diendapkan dulu gimana Mas? Iya Pak. Ada yang diendapkan dulu klorin tuh boleh ya? Boleh Pak, boleh. Betul. Nah,
Kalau penggunaan klorin justru memang harus diendapkan, karena kalau pemberian klorin kita larutkan kemudian langsung kita berikan, dari pengalaman kita di lapangan, efeknya adalah ususnya bahkan terkikis, Pak. Ya, sampai dia tipis-tipis sehingga kemampuan penyerapannya memang akan sangat terganggu begitu. Khusus untuk klorin memang harus diendapkan. Ya, udah diendapkan aman ya Mas, terus-menerus ya? Iya, betul. Oke. Terima kasih Mas. Ini pertanyaan berikutnya. Ini ada desinfektan mengandung formaldehid dengan atau formaldehid. Milih yang mana Mas yang lebih baik? Ini ada pertanyaan seperti itu nih. Oh. Ya, Mas. Ya. Tentang jadi formaldehid dan glutaraldehid. Nah, ada yang kandungannya itu mana yang lebih baik? Untuk jadi Medifriend untuk formaldehid dan glutaraldehid, kedua-duanya ini merupakan bahan kimia turunan dari aldehid ya Medifriend. Akan tetapi formaldehid ini dia memiliki efek toksik yang dia cenderung lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan glutaraldehid Medifriend. Nah, apabila kita sekarang kita balik lagi ke kepentingannya. Kalau kita tujuannya pada melakukan desinfeksi pada kandang kosong, begitu ya, kosong kandang tidak ada agen penyakit, begitu ya, atau pembersihan reguler, maka dua-duanya bisa digunakan. Yang jelas formaldehid punya kemampuan lebih toksik dibanding glutaraldehid. Nah, pada kondisi khusus ketika misalnya terjadi outbreak yang tinggi sekali masalahnya, begitu, sehingga kita, saya merasa perlu memberikan golongan aldehid, maka glutaraldehid lebih menguntungkan untuk kita pilih sebagai desinfektan. Contohnya, kalau saya ingin melakukan desinfeksi luar kandang, padahal di dalam masih ada ayamnya, maka saya akan lebih merekomendasikan menggunakan glutaraldehid, Medifriend. Nah, berbeda halnya kalau misalkan kandang saya kosong, saya sedang melakukan pembersihan rutin misalnya untuk menyambut check-in yang berikutnya, maka formaldehid ataupun glutaraldehid tidak menjadi masalah, Medifriend. Jadi dua-duanya tetap bisa dipilih. Begitu Pak Sadi? Ya, padahal ini ampuh ya, mau beramplop maupun tidak, virus mati ya oleh dua golongan ini ya Mas ya. Iya, betul. Jadi menjadi pilihan ini. Iya. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan tentang celup kaki Mas nih ya. Kapan sebaiknya cairan desinfektan untuk celup kaki itu diganti? Nah, ini kelihatannya air ragu ini. Kapan mau diganti nih? Kan airnya makin keruh atau bagaimana gitu larutannya. Silakan Mas. Iya Pak. Nah, baik Medifriend. Nah, ini ketika kita sudah membahas biosecurity tadi, harapannya paling tidak nanti ketika Medifriend sudah selesai dari sharing ini begitu ya. Nanti kalau Medifriend yang belum punya food dipping atau alat celup kaki di sekitar kandang Medifriend begitu ya, sebelum masuk kandang belum ada celup kakinya, harapannya nanti harus ada begitu ya Medifriend. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya celup kaki ini diganti berapa lama? Nah, biasanya Medifriend yang dilakukan di lapangan apabila kita menggunakan Mediset begitu ya, itu biasanya kita gunakan 4 hari Medifriend. Jadi selama 4 hari nanti kita baru ganti begitu. Nah, akan sangat kondisional ketika nanti di lapangan atau di farm Medifriend masing-masing kondisinya sudah berbeda. Contohnya, celup kakinya ini karena banyaknya intensitas Medifriend keluar masuk kandang, kemudian banyaknya skam-skam yang keluar kemudian masuk ke tempat celup kaki begitu ya, maka ketika dia kotor dan banyak material organik yang terlarut di dalamnya, maka itu disarankan untuk diganti Medifriend. Kenapa demikian? Karena golongan-golongan tertentu, khususnya yang golongan iodin dan golongan kuat, ini akan terganggu kerjanya apabila di sana terlalu banyak material organik. Material organik itu apa? Contohnya feses, contohnya dahak, darah, dan lain sebagainya itu tadi. Nah, yang kedua adalah apabila memang baknya ini sudah bau atau warnanya sudah berubah, maka itu sebaiknya dilakukan penggantian begitu agar efektivitas dari obat
dari obat desinfektan ini tetap baik dan tetap mampu mengeliminasi agen yang terbawa oleh kaki. Paling begitu, Pak Swadi, Medifriend. Ini celup kaki ini skala besarnya celup ban truk itu ya Mas ya? Iya, betul Pak. Ya, bedanya celup kaki itu untuk kaki sama sedikit volumenya. Nah, ban truk kan satu kolam itu kan. Iya, betul Pak Swadi. Ini jadi Medifriend semua kita harus memperhatikan ketika yang lewat truk-truk kotorannya banyak membawa lumpur sehari juga bisa jadi harus diganti itu. Karena iya, betul. Akan membuat tidak efektif desinfektan. Jadi ini ada skala ditambahkan sekali ya Mas ya, skala besarnya di klub ban truk itu ya, bisa di Nah. Oke. Terima kasih tambahannya Pak. Nah, Mas. Ini pertanyaan berikutnya. Ini udah nomor 8 ini. Seberapa sering kita hendaknya melakukan penyemprotan kandang di desinfektan ke kandang isi? Jadi maksudnya ada kandang sedang isi ayam. Jadi berapa kali kita harus melakukan penyemprotan desinfektan? Baik Medifriend, biasanya yang kita lakukan di lapangan begitu ya, untuk penyemprotan kandang rutin gitu, tidak dalam kondisi outbreak, biasanya kita sarankan untuk 1 minggu dilakukan penyemprotan 2 kali Medifriend. Jadi dengan cara tersebut harapannya agen infeksius yang ada di kandang selalu tertekan jumlahnya sehingga tidak menyebabkan kesakitan. Itu harapannya. Nah, akan tetapi berbeda keadaannya apabila di dalamnya ada kandang isi, kemudian dia di sana terjadi outbreak penyakit, Medifriend. Nah, ketika ada outbreak penyakit atau ada indikasi di sana ada cemaran agen infeksius, misalnya bakteri ataupun virus, maka disarankan untuk melakukan penyemprotan setiap hari atau 1 hari sekali, Medifriend. Tujuannya apa? Jangan sampai agen infeksi yang ada di dalam itu dia bertambah banyak sehingga akan mengakibatkan outbreak pada farm kita. Begitu. Jadi kalau misalkan untuk yang rutin saja tanpa indikasi ada masalah atau ada indikasi agen penyakit 2 minggu sekali cukup, 2 kali seminggu cukup. Akan tetapi kalau misalkan di dalam ada outbreak, baik itu bakteri ataupun virus, sebaiknya sehari sekali dilakukan desinfeksi atau penyemprotan. Itu Medifriend, gitu Pak Swadi? Kalau sehari 2 kali boleh Mbak Mas ya, itu kan kalau gawat sekali khawatir banget ya, pagi sore aja gitu ya, supaya terlindungi ya, lebih aman ya Mas ya. Iya, lebih aman lagi Pak, betul. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah berisiko jika terjadi outbreak, kemudian kandang kita itu kandang open, sementara jaraknya sangat pendek, hanya 15-20 meter, 15-20 meter. Apa yang itu agak nggak jelas pertanyaannya. Apakah berisiko jika terjadi outbreak jika kandang open dan jarak antar kandang 15-20 meter? Jarak kandangnya ini Mas maksudnya. Nah, jarak antar kandang begitu ya? 15-20 meter, sementara ada outbreak itu salah satu kandang. Apakah itu berisiko ya? Silakan Mas. Pengalaman gimana nih? Nah, baik Medifriend. Nah, dari sini, dari pertanyaan ini, apakah kandang open dengan jarak antar kandang 15-20 meter ini beresiko apabila terjadi outbreak? Nah, ini balik lagi ke konsep tadi, Medifriend. Konsep biosecurity adalah mengamankan dengan melihat banyak sekali faktor tadi. Itu yang dalam bagan tadi saya sampaikan, bahwa di dalamnya ada penyakit, kemudian ada transportasi, ada air, ada vektor, ada lingkungan, ada operator kandang, ada peralatan kandang, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari satu sisi, jarak antar kandang tadi, kalau Medifriend ingat, jarak minimalnya adalah 7 meter, begitu ya Medifriend ya? Atau jaraknya 1 kali lebar kandang. Nah, ini kandang ini 15-20 meter. Maka sekilas, kalau dari konstruksi atau biosecurity, dari strukturalnya, dia sudah masuk Medifriend. Akan tapi kita lihat lagi, bagaimanakah kondisinya? Bagaimanakah kondisinya itu maksudnya bagaimana? Di sana ada vektornya banyak atau tidak, lalat banyak atau tidak. Kemudian, 2 kandang yang berdekatan tersebut, apakah operatornya jadi satu atau berbeda? Kalau operatornya jadi satu,
kemudian ini sering bertemu atau tidak. Kemudian yang berikutnya, jenis penyakit atau yang terjadi outbreak di sana itu jenisnya apa? Saya beri contoh, kalau misalnya yang terjadi di sana adalah outbreak viral, penyakit virus mudah sekali menular, dibawa oleh vektor, contohnya lalat dan lain sebagainya, dia mudah sekali. Kemudian petugas kandangnya dia berbeda memang di antara kandang satu dan satunya, akan tetapi mereka berkumpul, kemudian berkontak secara fisik, maka risikonya akan semakin tinggi. Jadi kalau ditanyakan, apakah berisiko dengan kandang open jarak sekian, bergantung lagi kepada lokasinya. Jika kondisinya seperti yang tadi, kemudian penyakitnya adalah viral, jelas dia sangat berisiko. Nah, catatannya berarti apa? Yang perlu kita lakukan tidak adalah selain kita melihat ini risikonya kira-kira besar atau tidak, kita juga melakukan konsep biosecurity itu sendiri. Isolasinya kita lakukan, jangan sampai petugasnya sama atau bercengkrama atau bertemu secara fisik dalam satu lingkungan kandang atau satu lingkungan farm, kemudian jangan sampai lalu lintasnya atau lalu lalangnya pakan, kemudian pembawaan bangkai dan lain sebagainya, lalu lalang juga harus diatur. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah berisiko outbreak dengan kandang open dengan jarak 15-20, tidak dikatakan aman. Karena risiko-risiko yang itu tadi dan bergantung pada penyakitnya. Begitu Pak Swadi, begitu Medifriend? Nah, ini kalau disambungin pertanyaan yang tadi ya Mas, ini termasuk yang kalau bisa semprot sehari 2 kali tadi ya. Nah, enggak Pak Swadi. Terus yang kedua juga ini seandainya ayam layer misalnya itu ditinjau ya, bukan hanya biosecurity tapi vaksinasi juga ya. Harus kita lihat lagi itu catatan terakhir vaksinasi kapan nih, kalau perlu vaksin langsung aja. Jadi nanti perlindungan dari ayamnya badannya vaksinasi, dan juga dari security-nya adalah tadi ya. Nah, yes, betul. Kan orang-orang tadi ya Mas ya. Betul. Kita harus diagnosa dulu outbreak-nya dia masalahnya apa Pak. Jadi ini kalau disebut risiko ya risiko, tapi yang namanya apa berisiko ya harus kita kurangi risikonya itu gitu ya Mas ya. Yes, betul Pak. Pertanyaan berikutnya ini udah nomor 10 Mas ya. Adakah standar jumlah penggunaan air dalam proses desinfeksi kandang kosong? Biasanya mau berusaha ini kan menyiapkan air yang cukup nih Mas. Coba. Apa ya? Adakah iya Pak. Jumlah penggunaan air dalam jumlah desinfeksi untuk kandang kosong? Silakan Mas. Nah, ini karena ini memang menjadi salah satu Q&A yang paling sering muncul ya Pak untuk materi ini ya, tentang kebutuhan desinfektan. Nah, untuk sahabat Medifriend, apakah ini sudah tampil? Gitu ya? Yang dikatakan Mas, standar jumlah penggunaan air dalam proses desinfeksi kandang kosong. Termasuk air yang ditanyakan nih. Ya, karena kebutuhan air itu sangat berhubungan dengan luas permukaan area yang akan disemprotkan, Medifriend. Jadi, ini kurang lebih perhitungannya begini. Medifriend dapat melakukan screenshot begitu ya. Nah, kebutuhan desinfektan itu dirumuskan dengan luas permukaan kandang yang akan disemprot, kemudian dikalikan dengan kebutuhan desinfektan per meter persegi, dikalikan dengan dosis desinfektan yang digunakan. Nah, yang menjadi perhatian adalah bahwa luas permukaan kandang itu meliputi alas, kemudian sisi keliling sampai dengan atap begitu ya. Biasanya kita pakai konstanta 2,5 dikalikan luas alas kandang. Dengan kebutuhan larutan desinfektan per meter perseginya ini adalah 300 ml per meter persegi. Ini adalah ketetapan Medifriend. Nah, jadi sehingga kalau misalkan kita punya kandang panjang kali lebarnya 7 kali 21 meter, maka luas permukaannya kurang lebih 2,5 dikali 7 dikali 21, sehingga ketemu 367,5 meter persegi. Nah, misalnya dalam kondisi kosong kandang, kita ingin melakukan desinfeksi dengan menggunakan Formades. Formades ini berarti dosis untuk desinfeksi kandang kosong ini adalah 100 ml per 25 liter air, atau setara dengan 4 mili Formades per liter air yang digunakan.
maka kebutuhan larutan desinfektan ini, maka ini berkaitan dengan tadi kebutuhan air yang digunakan, begitu ya, adalah luas permukaan 367,5 dikali 300 dikali dosis formades 4/1000 ml atau 1 liter, sehingga didapatkan 441 liter. Dengan demikian, sehingga kebutuhan formades yang dibutuhkan adalah, tadi kita pakai dosisnya 4, begitu ya, 4 per mili, sehingga 4 per liter, mohon maaf, sehingga ketika kita butuh air 441 liter untuk menyemprot kandang, kebutuhan formades yang digunakan adalah 4 kali 441, sehingga yang dibutuhkan adalah 1,7 liter, Medifriend. Jadi untuk ketetapan atau standar banyaknya air yang digunakan untuk melakukan penyemprotan kandang pada kandang kosong tidak ada standarnya, akan tetapi ada prinsip dasar penghitungannya, termasuk kebutuhan desinfektan yang digunakan. Dan ini adalah contoh dari penghitungan kebutuhan desinfektan yang digunakan untuk semprot kandang kosong. Begitu, Pak Swadi, begitu, Medifriend? Ya, ini kalau ditekankan berarti kandang ukuran 7 kali 21. Betul. Formades itu memerlukan air 441 liter, kan gitu kan? Betul. Nah, kemudian formadesnya 1,7 liter. Betul sekali, Pak. Nah, ini buka-buka catat ya, atau dipoto zaman sekarang ya. Yes. Mas, ini sebenarnya masih ada ini ya yang harus saya bacakan. Cuman kelihatannya waktunya juga tidak memungkinkan, cukup sekian karena waktu yang membatasi kita. Semoga dari acara ini kita bisa mengambil banyak manfaat, bisa diterapkan di lapangan. Terima kasih banyak untuk Mas Dr. Ahmad Sahroni. Baik, Pak. Mendapat pahala banyak ini ya, sharing ilmunya. Amin. Nanti semoga bisa banyak dimanfaatkan. Baik, Medifriend semua, untuk itu sesi kali ini live stream ke-11 kita cukup akhirkan sekian. Tidak ada salah, mohon maaf. Kami berdua, saya Swadi Hartono sebagai moderator dan sebagai pemateri Dr. Ahmad Sahroni. Untuk itu kami undur diri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.